Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rimade Erika Sarjana dari kelas 11 C3, absen 28. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Saddarsana serta salah satu bagian dari Saddarsana yang akan kelompok saya presentasikan. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari Nama saya Inyoman Raditya Putra, absen 11. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Badiri Falaksmi Dewi, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Diastiti Pratiwi, absen 27. Perkenalkan, nama saya Putri Mamaska Dewi, nomor absen 35. Jadi, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Saddarsana terlebih dahulu. Secara etimologi, Saddarsana berasal dari dua kata, yakni Sad dan Darsana. Sad berarti enam, sedangkan Darsana berarti pandangan tentang kebenaran. Dalam bahasa Sanskerta, dikatakan bahwa Darsana berasal dari kata DRS yang memiliki makna melihat. Kemudian berubah menjadi kata Darsana yang artinya pandangan atau penglihatan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa Saddarsana dalam ajaran filsafat Hindu dapat diartikan sebagai 6 pandangan tentang kebenaran yang berisikan, yang pertama ada Nyaya Darsana, yang kedua ada Vaisesika Darsana, yang ketiga ada Samkhya Darsana, yang keempat ada Yoga Darsana, yang kelima ada Mimamsa Darsana, dan yang terakhir atau yang keenam itu disebut dengan Vedanta Darsana. Pengertian Nyaya Darsana. Nyaya Darsana merupakan dasar dan pengantar dari seluruh pengajaran filsafat astika yang dianut oleh umat Hindu dewasa ini. Nyaya Sutra digunakan sebagai sumber filsafat Nyaya yang ditulis oleh Resi Gautama atau lebih sering dikenal dengan nama Apsapada atau Dirghatapas. Nyaya berarti argumentasi, sering pula disebut dengan Tarkapada atau diskusi tentang suatu darsana atau pandangan filsafat. Di dalam Nyaya Darsana sendiri terkandung ilmu perdebatan, yakni Tarkavidya, dan juga ilmu diskusi, Vadavidya, yang berarti bersifat analitik dan logis. Dari konsep ini, maka dapat diketahui bahwasanya Nyaya menekankan pada aspek logika dan alat dengan pendekatan ilmiah dan realisme. Nyaya merupakan alat utama untuk meyakini sesuatu dengan penyimpulan yang tak terbantahkan, yang dilalui dengan pengujian dengan berbagai argumentasi dan melewati berbagai perbantahan, sehingga membentuk suatu keyakinan yang penuh. Nah, setelah kita membahas seputar pengertian Nyaya Darsana, selanjutnya menurut konsep Nyaya sendiri, pengetahuan menyatakan ada 4 bagian atau 4 keadaan, yaitu yang pertama, subjek atau si pengamat atau disebut dengan pramata, yang kedua, objek atau disebut dengan prameya, yang ketiga, keadaan hasil dari pengamatan yaitu pramiti. Yang keempat, cara mengetahui atau yang disebut dengan pramana, objek yang diamati atau prameya yang berjumlah 12, yaitu 1. Roh atau atman. Yang kedua, badan atau sarira. Yang ketiga, indria. Yang keempat, objek indria atau arta. Yang kelima, kecerdasan atau budi. Yang keenam, pikiran atau manas. Yang ketujuh, kegiatan atau praperti. Yang ke-8, kesalahan atau dosa. Yang ke-9 ada perpindahan atau pretyabhava. Yang ke-10 ada buah atau hasil atau yang disebut dengan pala. Yang ke-10 penderitaan atau duka. Yang ke-11 pembebasan atau apawarga. Nyaya Darsana yang bertindak pada garis ilmu pengetahuan menghubungkan Vaisesika pada tahapan di mana materi-materi spiritual, adhyatmika seperti jiwa atau roh pribadi, jagat atau alam semesta, Ipswara atau Tuhan, dan moksa atau pembebasan. Nyaya dan Vaisesika mempercayai Tuhan yang berpribadi, kejamakan dari roh dan alam semesta yang berupa atom-atom. Nyaya Darsana mendiskusikan kebenaran mendasar melalui bantuan 4 cara pengamatan, yaitu catur pramana. Yang pertama, pratyaksa pramana atau pengamatan langsung. Kedua, anumana pramana melalui penyimpulan. Yang ketiga, upamana pramana
melalui perbandingan. Yang keempat yaitu sabda pramana melalui penyaksian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pratyaksa pramana dan anumana pramana. Pratyaksa pramana atau pengamatan secara langsung melalui panca indera dengan objek yang diamati sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaannya. Pratyaksa pramana terdiri dari dua tingkat pengamatan, yaitu yang pertama nirwikalpa pratyaksa atau pengamatan yang tidak menentukan. Pengamatan terhadap suatu objek tanpa penilaian, tanpa asosiasi dengan suatu objek. Yang kedua, savikalpa pratyaksa atau pengamatan yang menentukan. Pengamatan terhadap suatu objek dibarengi dengan pengenalan ciri-ciri, sifat-sifat dan juga subjeknya. Pratyaksa pramana merupakan cara mengetahui sesuatu atau kebenaran dengan cara melihat langsung melalui panca indera. Misalnya melihat matahari secara langsung, bunga secara langsung, mendengarkan musik, atau merasakan sejuknya angin di sore hari. Selanjutnya ada anumana pramana merupakan hasil yang diperoleh dengan adanya suatu perantara di antara subjek dan objek, di mana pengamatan langsung dengan indera tidak dapat menyimpulkan hasil dari pengamatan. Perantara merupakan suatu yang sangat berkaitan dengan sifat dari objek. Proses menyimpulkan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama pratijna adalah memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Yang kedua ada hetu, yaitu alasan penyimpulan. Yang ketiga ada udaharana, yaitu menghubungkan dengan aturan umum itu dengan suatu masalah. Yang keempat ada upanaya, yaitu pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Yang kelima nigamana, yaitu menyimpulkan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Misalnya, seseorang melihat gunung berapi mengeluarkan asap. Pengamatan memberitahukan bahwa yang dilihat itu adalah gunung berasap. Akan tetapi, penyimpulan memberitahukan bahwa yang dilihat itu adalah gunung berapi. Di antara mata yang melihat dan asap yang dilihat, ada api di tengah-tengahnya. Upamana pramana dan sabda pramana. Upamana pramana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat dalam suatu objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Contoh dari upamana pramana itu sendiri yaitu seorang anak diberitahu oleh ibunya bahwa binatang komodo memiliki rupa dan bentuk mirip dengan biawak, hanya saja lebih besar, bahkan bisa sebesar buaya. Sabda pramana merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian dari orang-orang yang dipercaya kata-katanya, ataupun dari naskah-naskah yang diakui kebenarannya. Kesaksian terdiri dari dua jenis. Yang pertama, lokika sabda, kesaksian yang didapat dari orang-orang terpercaya dan kesaksiannya dapat diterima akal sehat. Yang kedua, kaidika sabda, kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Veda Smriti. Saya akan menjelaskan tentang Tuhan, jiwa, dan alam semesta dalam konsep nyaya. Seluruh perbuatan manusia di dunia menghasilkan buah dari perbuatan, yaitu adesa. Adesta berada di bawah pengawasan langsung dari Tuhan dan sekaligus berperan pada nasib setiap individu. Tuhan merupakan kepribadian yang terbebas dari pengetahuan palsu atau mitya jenana, kesalahan atau adharma, kelainan atau pramada. Beliau adalah Esa yang memiliki pengetahuan abadi atau mitya jenana, kehendak kegiatan, icakriya, dan beliau pula bersifat meresapi segala atau wibu. Jiwa merupakan keberadaan nyata yang keseluruhan dan kesatuannya abadi. Sifat-sifat jiwa adalah keengganan, kemauan, kesenangan, derita, kecerdasan, dan intuisi. Alam semesta merupakan gabungan atom-atom yang abadi atau paramanu, yang terdiri dari unsur fisik yaitu tanah atau pertiwi, air atau api atau tejas, dan udara atau bayu. Keterikatan dan pembebasan dunia terbentuk dari kesalah pengertian atau mitya jenana, kesalahan atau dosa, kegiatan atau prawasti, dan kelahiran atau janma, dan penderitaan atau duka. Mitya jenana merupakan awal dari penderitaan yang menyebabkan kesalahan senang suka dan tidak suka atau raga dwesa. Dari raga dwesa muncullah perbuatan yang baik dan yang jahat, sehingga
terus mengalami reinkarnasi. Penghapusan raga dwesa inilah yang menjadi pokok Naya Darsana untuk mencapai pelepasan atau pembebasan atau apawarga. Apawarga dapat dicapai dengan mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya, melepaskan berbagai kesalahan yaitu kasih sayang atau raga, keengganan atau dwesa, dan kebodohan atau moha. Dwesa termasuk rasa kemarahan, kebencian, iri hati, dan dendam. Moha termasuk rasa curiga, kesombongan, kelalaian, dan pengertian salah. Apawarga merupakan pembebasan mutlak dari penderitaan, namun bukan penghilangan sang diri. Ia bersifat penghancuran belenggu. Contoh dari sabda Pramana, misalnya seorang guru yang sedang bercerita bahwa di angkasa banyak planet yang berputar dan berbentuk bulat. Jadi kesimpulan dari materi Nyaya Darsana dalam pelajaran agama Hindu adalah salah satu dari 6 aliran filsafat Hindu yang membahas logika dan argumen rasional. Dalam Nyaya Darsana, kita sebagai siswa mempelajari prinsip-prinsip dari logika, argumentasi, dan metode penalaran. Kesimpulan dari materi ini adalah pentingnya penggunaan logika dan argumen yang valid dalam memahami dan menjelaskan konsep-konsep keagamaan dalam tradisi Hindu. Dengan memahami Nyaya Darsana, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang filsafat dan pemikiran Hindu.